Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadid Akbar Pariono. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas untuk mengampu mata kuliah Grafika Komputer Visualisasi. Di mana dalam tugas ini kita kita disuruh untuk membuat sebuah karakter dari game Top Down, yang dimana karakter tersebut kita buat dia akan menghadap apa yang kita arahkan. Jadi misalkan mungkin akan saya contohkan saja ya, dimana pada gamenya ini kan awalnya dia akan menghadap ke bawah, dan saat kita belokkan ke kanan dia akan ikut animasi ke kanan, ke atas juga, ke kiri juga. Kurang lebih seperti itu untuk tugas yang diberikan untuk kita. Jadi bagaimana ini bisa bekerja? Di sini saya menggunakan sebuah animator ya, yang dimana saya menggunakan asetnya yang pertama sebuah kotak dua ini yang saya screenshot, lalu saya masukkan seperti ini, atas, bawah, kanan, dan kiri. Setelah saya screenshot, saya rotate sedemikian rupa, dan saya masukkan ke dalam sebuah animation yang nantinya akan dibuat ke dalam animator seperti ini. Jadi di animator ini dia mempunyai cabang yang saat kita jalankan dia akan mulai di sini. Saat kita entry, maka dia akan masuk ke idle tree, dimana idle tree ini mempunyai beberapa cabang juga ya, dari bawah, atas, kiri, dan kanan yang bisa dilihat di sini, dimana bawah ini dengan pos X dan juga pos X0, pos Y-1. Di sini juga saya menambahkan parameter dari X dan Y ya, dengan parameter awalnya 0 sama-sama 0 karena tidak bergerak, dan juga moving, dimana di sini untuk mengecek apakah karakter ini moving atau enggak. Ini sebagai boolean. Jadi kalau kita moving dia akan otomatis mengchecklist. Jadi saat dia menghadap ke bawah, kita kan tadi udah buat animationnya ya, yang jadi seperti ini. Kita masukkan aja yang di bawah, dia ada menghadap ke sekitar sini. Yang kalau secara pasnya 0 dan min 1, dan ke atas dia akan ke arah seperti ini dengan 0 dan 1, kiri min 1, kanan 1 X nya. Jadi seperti ini. Ini untuk idle ya, dan untuk run sebenarnya sama, dia untuk isinya sama. Yang atas dia akan mengambil animasi atas, kiri dia akan mengambil animasi kiri, kanan juga, dan bawah juga. Lalu ada transition base-nya. Di sini saya tidak memakai transisi ya antara idle ke run-nya. Jadi saya setting 0. Dan juga dengan kondisi jika moving through, jika dia bergerak, maka dia akan rubah ke run. Dan jika dia nggak bergerak, maka akan idle. Oke, mungkin langsung ke bedah kodenya, dimana kode dari player ini, kode player movement script, itu mempunyai kode seperti ini. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat, dimana kode ini awalnya kita mengimport library seperti biasa, library dari Unity, lalu kita akan memasukkan public animator anim agar animator kita terbaca. Lalu move speednya dengan defaultnya sebanyak 5 float, sebenarnya bisa kita ubah jadi apapun di sini, jadi berapapun sesuai keinginan kita ya. Lalu rigid body, ada float X ini untuk ngelihat X ini untuk horizontal dan Y ini untuk vertikal, dan juga moving untuk mengecek apakah dia bergerak atau enggak, dan juga last X dan juga last Y. Di sini kenapa last X 0 dan last Y min 1?
karena defaultnya di sini adalah menghadap ke bawah, yang dimana kalau menghadap ke bawah itu bisa lihat kalau menghadap ke bawah di sini di blend tree dia akan 0 dan juga y-nya -1. Lalu setelah itu ada fungsi update yang mengambil fungsi update-nya, ada fungsi get input dan juga fungsi animate. Lalu di bawahnya ada fixed update. Di sini fungsinya ini berfungsi untuk untuk mengetahui seberapa cepat karakter kita bergerak. Dan pada fungsi get input ini kita akan memperjelas kalau fungsi x ini untuk horizontal dan untuk variabel x itu horizontal dan y itu vertikal. Dimana di sini ada kita normalisasi. Jadi saat kita menginput dua arah panah sekaligus, jadi kita menginput atas dan juga kanan bersamaan, speednya nggak akan menjadi double seperti ini nih. Speednya nggak akan menjadi double, tapi speednya akan normal. Jadi kita normalisasikan. Lalu untuk fungsi animate di sini ini untuk mengecek apakah dia moving. Jika dia moving akan terlihat kan kalau dia moving dia akan lebih dari 0,1, maka dia akan memasukkan last x-nya sebagai x. Last x itu yang inisialisasi tadi, agar dia tetap berada di kiri dan tidak tiba-tiba kembali ke animasi yang bawah. Dia akan parameter x, last x-nya sebagai x akan disamakan sebagai x-nya. Dan juga setelah itu kita if moving, x-nya itu sebagai x, variabel x-nya. Jadi kita akan mengambil, kalau moving kanan, dia akan mengambil x-nya itu sebagai x, dan ke atas y-nya sebagai y di parameter x dan y ini. Dan kalau dia nggak bergerak, dia bakal mengambil yang sebelum yang awalnya, last x dan last y. Dan terakhir ada metode animSetBall, dimana ini untuk mengecek apakah dia bergerak atau tidak. Mungkin begitu saja untuk kodenya dan juga untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.